Karena antum baca Quran setiap hari, maaf, dari mana antum tidak diberikan keberkahan? Antum ada usaha, bagaimana tidak dilancarkan? Antum subuh udah baca Quran, ibadah udah, baca Quran udah. Siapa yang dipersulit pada saat dia dekat dengan Allah? Anda dekat dengan Allah, Allah dekatkan segala-galanya kepadamu. Anda menjauh dari Allah, semua akan menjauh darimu. Syekh ini Pak Hadina Masalah komandan ini ya. Ini masalah perjalanan menuju surga yang semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah, tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jemaah hadirin hadirat, wabil khusus kepada pengurus Masjid Aisyah beserta jajaran, teman-teman dari Good Bakers dan perkumpulan Infak Beras Indonesia, dan teman-teman Bakers Subuhan Tasikmalaya, dan Rumah Tahfiz Peduli, dan Al-Mumtaz, dan POT, dan seluruh jamaah yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di malam yang mulia ini mendapatkan cucuran rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, berarti sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Nabi SAW menyambut Ramadan dengan penyambutan yang berbeda dengan menyambut bulan-bulan yang lain. Nabi SAW menyambut Ramadan berbeda dengan menyambut
bulan-bulan lain. Nabi SAW menyambut Ramadan dengan khusus karena Nabi SAW dan para sahabat sehingga ketika masuk bulan Ramadan Nabi menyampaikan kabar gembira tersebut kepada mereka. Nabi bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah. Allah telah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan marid. Syaitan marid itu artinya syaitan yang paling kuat, yang paling jahat. Itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Maka ini menjadi dalil bagi ulama bahwa tidak semua syaitan diikat. Cuma maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang paling jahat. Tapi ada syaitan-syaitan yang tidak diikat, maka masih ada dosa dan maksiat di bulan suci Ramadan. Wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak berhasil meraih kemuliaan malam tersebut, maka dia termasuk orang yang terhalang daripada keberkahan di bulan Ramadan, khususnya di malam yang kita kenal malam Lailatul Qadar. Nabi SAW dan para sahabat menyambut Ramadan berbeda. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka mempersiapkan diri, sehingga 3 bulan mau memasuki Ramadan dari bulan Rajab mereka sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan mulia ini? Apakah biasa-biasa saja dengan kita menyambut bulan lain, atau ini ada penyambutan khusus? Kita menyambut RT beda dengan menyambut bupati, beda dengan menyambut wali kota, beda dengan menyambut menteri, beda dengan menyambut raja atau presiden. Maka penyambutan itu sesuai dengan level orang tersebut. Karena Ramadan ini adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang lain, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Kita menyambut Ramadan pertama dengan memperbaharui niat kita. Menyambut Ramadan dengan memperbaharui niat kita. Kita berdoa agar kita masuk Ramadan, doa kita diijabah, salat kita diterima, puasa kita diterima. Dan itulah doa Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan memperoleh niat pahala sesuai dengan niatnya. Kita menyambut Ramadan dengan apa? Memperbaharui niat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua, menyambut Ramadan ini dengan kita bersyukur kepada Allah, masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan mulia ini. Banyak orang yang telah wafat menghadap Allah ketika ingin memasuki Ramadan, ternyata dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu berdoa, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu doa dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kita baca bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb kami, Nabi sebagai Muhammad SAW sebagai Nabi kami, dan agama sebagai Islam sebagai agama kami. Itulah kita senang bahwa kita menjadi orang Muslim. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya, kita menyambut Ramadan dengan kita
bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian wahai orang beriman. Wahai orang beriman, kalian seluruh wajib bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha, tubu ila Allah taubatan nasuha." Hai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuh. Kalau kita memperhatikan syarat taubat, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat taubat itu kalau dosa antara kita dan Allah itu ada 3 syaratnya. Jika gugur satu, tidak diterima taubatnya. Yang pertama, bertekad, berazam tidak akan kembali ke dosa, menyesal atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita pada saat menyesal, bertekad, berazam tidak kembali, kita berusaha meninggalkan dosa tersebut. Kalau anda taubat, maksiat lagi, gak apa-apa, taubat lagi. Jangan putus asa dari taubat. Allah ampuni, Allah terima taubat hamba sebelum terjadi 2 hal ini. Kalau terjadi 2 ini, tidak diterima taubat siapapun mau taubat. Yang pertama, pada saat anda wafat, roh kita sampai ke tenggorokan kita di sini, Allah masih terima taubat. Kalau udah di sini, tidak diterima lagi. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Biasa dia terbit dari timur, nanti terbit dari barat, dan ini di antara 10 tanda hari kiamat. Nabi menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali muncul 10 tanda. Di antaranya Ka'bah dihancurkan, kemudian terbitnya matahari dari barat, munculnya Al-Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan lain sebagainya. Nabi jelaskan dalam hadis sahih ini. Maka kalau kita mau taubat harus memenuhi 3 syarat: menyesal, meninggalkan dosa, bertekad, berazam tidak kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi wajar, karena anda manusia. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin." Semua anak Adam pasti punya dosa. Yang terbaik adalah segera kembali kepada Allah. Baju kalau kotor dibersihkan, dicuci. Kotor lagi, dicuci lagi. Punya dosa, bersihkan dengan istighfar lagi, dengan taubat lagi. Punya dosa, bersihkan. Jangan sampai putus asa. Kata iblis apa? "Ya Rabb, aku akan menggoda seluruh manusia." Kata Allah, "Aku akan ampuni mereka selama mereka masih beristighfar." Iblis mengatakan, "Ya Rabb, aku akan menggoda mereka sampai mereka melakukan maksiat." Kata Allah, "Aku akan mengampuni mereka selama mereka masih memohon ampun." Kalau kita tidak bermaksiat, Allah musnahkan manusia ini, dan Allah datangkan dengan manusia yang lain yang maksiat dan taubat, dan Allah terima taubatnya. Berarti Allah tahu dengan manusia beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan dalam taat, beda dengan manusia diberikan syahwat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kaki anda tergelincir ketika maksiat, jangan sampai anda putus asa, jangan sampai anda putus harapan. Banyak orang ahli ibadah di akhir hayat berubah, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, dan dia subhanallah wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ada orang yang amalnya sepanjang hayat itu ahli neraka, sampai akhir hayat berubah menjadi orang soleh, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ini dosa antara kita dan Allah. Tapi kalau dosa antara kita dan makhluk, apa yang kita lakukan? Antara kita dan makhluk, 3 syarat ini ditambah 1 lagi: meminta maaf atau mengembalikan haknya. Karena anda kalau tidak mengembalikan hak, tidak dimaafkan, yakin bahwa anda akan dihisab oleh Allah. Allah tidak bakalan ikut campur urusan antara 2 makhluk. Kalau urusan Allah, dosa kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kepada makhluk, dan makhluk itu meninggal, anda tidak bisa. Udah, tunggu aja sampai hari kiamat. Maka hati-hati, lisan itu tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Jika kaki kita meninggalkan jejak di bumi,
Jangan lisan kita meninggalkan bekas di hati orang lain, apalagi bekas yang tidak baik. Duduk di majlis, jadi anda paling rendah, merasa paling banyak dosa, paling banyak maksiat, paling buruk lah, merasa paling rendah. Jangan duduk di majlis merasa anda paling tinggi, paling hebat. Sampai saya di sini juga, cuma hanya dipersiapkan doang. Kalau enggak, saya duduk seperti kalian. Kenapa? Tidak ada berbedanya. Jangan juga tertipu dengan penampilan orang, karena kita tidak tahu. Ada orang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Ada orang dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada orang dikenal di langit, subhanallah. Itulah orang tukang sayur, biasa aja, nggak dikenal di bumi, dikenal di langit. Ada orang dikenal di bumi, tapi nggak ada yang mengenalnya di langit. Kenapa? Tidak dikenal dengan sedekahnya, salatnya, salat malamnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, ibadahnya, akhlak baiknya, itu nggak ada. Maka kita bertaubat menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang bilang, loh, kan taubat itu wajib kapan saja. Betul, wajib itu taubat dari dosa besar maupun dosa kecil. Tapi ketika Ramadan itu musim kebaikan, musim ketaatan, maka jangan sampai sia-siakan waktu tersebut. Kemudian lakukan amal baik, soleh di bulan Ramadan, walaupun sedikit, walaupun kecil. Jangan sampai anda meninggalkan kebaikan di bulan Ramadan sekecil apapun. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan ringan tapi rutin dikerjakan. Itu disebut istiqamah. Dan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ada cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Karena bacaannya Al-Jili, maka dibacanya Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Itu kurang tepat. Dibacaannya Al-Jilani atau Al-Kilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama besar, ulama Sufi dan ulama mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Dan beliau punya karangan, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid. Murid itu berkhidmat selama 5 tahun sama Syekh Abdul Qadir. Kata murid ini apa? Wahai Syekh, anak ini berkhidmat sama antum sudah 5 tahun, gak pernah lihat ada karamah dari antum. Gak pernah sekalipun antum menunjukkan ada karamah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, a'udzubillah, apakah kamu pernah melihat aku meninggalkan sholat? Kata murid, tidak. Apakah kamu pernah melihat aku meninggalkan sunnah Rasulullah? Kata muridnya, tidak. Kata gurunya, itulah karamah. Bahkan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan kita istiqamah dalam menjalankan ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka kita istiqamah dalam menjalankan ibadah di Ramadan maupun di luar, khususnya di Ramadan. Maka ada doa Rasulullah, doa istiqamah, harus hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa istiqamah. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Qalbu itu disebut qalbu, maka ditulisnya pakai Q bukan K. Karena kalau K jadi kalbu, anjing. Ya tahu anjing yang kemarin itu? Nah itu, astagfirullah. Jelas? Jangan pikirannya kemana-mana ya. Di masjid aja, jangan kemana-mana itu. Membandingkan azan dengan anjing, astagfirullah. Ya. Jadi para jamaah, kalau ditulis Q karena qalbu pakai qaf, bukan kaf. Qalbu itu disebut qalbu karena dia sudah sering bolak-balik. Sebentar senang, sebentar tidak. Sebentar bahagia, sebentar benci. Sebentar cinta, sebentar benci. Kadang-kadang benci tiba-tiba dibalik menjadi cinta. Maka kata syair, jangan terlalu membenci orang, karena suatu hari kamu bisa mencintainya. Sebagaimana orang kafir datang mencintai Nabi, ada yang membenci Nabi berlebihan, tapi malah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sampai dia mengatakan, ya Muhammad, aku enggak pernah, tidak ada wajah yang aku paling benci kecuali wajahmu. Itu kan pada saat belum masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam, dia bilang, tidak ada wajah lebih indah, lebih mulia dari wajahmu ya Muhammad. Padahal kemarin dia mencela Nabi, sekarang malah dia mencintai Nabi, memuji sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqamah dalam menjalankan. Ada yang bilang apa? One day one juz, bagus. One day 2 juz, 3 juz, silakan. Tapi minimal anda sedikit juga, 5 ayat dalam sehari, 1 halaman, setengah halaman,
nggak masalah. Yang penting Anda istiqamah dalam mengerjakannya. Ini PR buat teman-teman Baiker Subuhan dan jamaah semuanya. PR-nya apa? Jangan cuma hanya masjid yang kita hidupkan, tapi hati kita perlu dihidupkan. Kan kita hidupkan tempat, terus kapan hati kita dihidupkan? Hati kita apa? Teman-teman bisa kirim pesan di grup-grup. Habis salat subuh, habis salat asyar, habis salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selepas salat fardu kan kita ada zikir, betul? Halo? Masih hidup? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius amat dengerin? Ya. Jadi teman-teman ini habis salat kan kita punya aplikasi Quran, ada enggak? Ada? Aplikasi Quran ada, ini Twitter ada, TikTok ada, lengkap, Masya Allah. Surga ada dan ada juga, ya. Jadi kita selepas sholat fardu kita langsung nih 5 ayat saya baca. Habis zuhur berapa? 5 ayat. Habis asar 5 ayat. Memakan waktu tidak? Kalau anda baca 5 ayat, surat Al-Fatihah aja 7 ayat, memakan waktu? Tidak, sebentar. Kan anda juga sambil duduk zikir. Selepas zikir, astagfirullah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian subhanallah 33 dan seterusnya. Habis itu baca 5 ayat. Udah tutup Quran, tutup aplikasinya. Nanti habis zuhur 5 ayat lagi. Kan enggak berat, kan tetap kita duduk juga kok. Sebelum kita keluar dari masjid, sebentar kok. Ya enggak memakan waktu. Cuma berapa detik? Setengah menit lah, 1 menit maksimal. Kalau kita terpatah-patah baca 5 ayat kita baca habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. 5 kali 5 berapa? Berapa? 25. Bisa 1 halaman tuh sehari. Karena antum baca Quran setiap hari. Maaf, dari mana antum tidak diberikan keberkahan? Antum ada usaha, bagaimana tidak dilancarkan? Antum subuh udah baca Quran, ibadah udah, baca Quran udah. Siapa yang dipersulit pada saat dia dekat dengan Allah? Anda dekat dengan Allah, Allah dekatkan segala-galanya kepadamu. Anda menjauh dari Allah, semua akan menjauh darimu.